kalau kalian hidup di perkotaan yang agak membosankan? Setiap hari kalian harus bangun pagi. Tapi kalau siangan, beda lagi ceritanya. Kalian bisa ketinggalan kereta dan harus berlari ke kantor dengan tepat waktu. Bahkan di area kantor pun cukup membuat kalian naik darah. Ya pokoknya semua itu harus kalian lakukan dari pagi sampai sore. Sampai-sampai kalian muak dengan semua ini. Kalian memutuskan untuk berhenti dan mulai berencana untuk menikmati hidup dengan tenang. Tapi harusnya nggak kayak gini sih. Hari pertama, aku tersadar kalau aku bangun di tempat yang cukup aneh. Ya, ini bukan bagian dari liburanku sih. Aku nggak tahu ini di mana, tapi yang pasti di situ aku nggak sendirian. Ya ampun Mas Delu, ngapa ikut ke sini dah? Ini liburanku Mas Delu, ya ampun ada Mas Delu ya. Elah, ya adalah Mas Lu, kamu boleh ikut tapi nggak boleh ganggu ya. Oke. Tapi ya udahlah ya, yang penting aku bisa menjauh dari kebisingan kota. Dan dari buku jurnal harian yang biasa aku baca, untuk bertahan hidup aku harus mengambil kayu terlebih dahulu untuk membuat peralatan. Tapi, iya. Gak bisa Mas Delu boy, tangannya sakit boy, kita bukan kuli, kita anak kantoran Mas Delu. Di situ aku masih punya cara lain sih. Kita tinggal ambil aja beberapa batu kerikil untuk dapetin sebuah flint. Ketiga, Mas Delu itu punya saya boy. Dan dari flint itu kita bisa dapetin serpihannya untuk dibuat menjadi pisau flint pertamaku. Oke. Pisau itu aku gunakan untuk memotong rerumputan. Karena rumput ini bisa aku buat menjadi tali sampai akhirnya aku bisa membuat sebuah kapak flint. Oke. Dari situ kita akhirnya bisa menebang pohon untuk mendapatkan kayu. Lalu aku juga coba buat alat-alat yang lainnya dan kita pun mulai berbagi tugas. Mas Delu yang nebang pohon, sedangkan aku mencoba mengambil bebatuan. Tapi itu nggak ada gunanya sih, karena bebatuan nggak bisa aku buat jadi peralatan. Jadi ya udah deh, peralatan flint ini adalah level yang paling awal. Ya, hari itu kita keasikan buat peralatan. Sampai-sampai kita lupa untuk buat tempat untuk berteduh. Langsung aja kita garuk-garuk tanah untuk dibuat menjadi sebuah base. Udah aman Mas Delu. Dan di malam itu kita diem aja sih. Hari kedua kita mulai menjelajahi tempat ini. Loh, apaan ini? Lah, dapat iron nugget coy. Cari mayat Mas Delu, cari mayat. Lumayan. Ya ampun, malah ngumpulin gravel. Oke, nggak apa-apa lah ya. Lanjutkan Mas Delu, ayo kita ambil semua yang berguna aja Mas Delu. Oke, ini ada tebu. Dan yang terpenting kita juga butuh makan dan minum. Pertama-tama aku coba ambil beberapa pasir terlebih dahulu untuk dibuat menjadi kaca. Dan dari kaca itu aku bisa membuat beberapa botol untuk minum air yang ada di sana. Nih Mas Delu. Ya ampun, mau kemana nih anak? Waduh, Ya, air yang kita minum itu malah bikin kita tambah kelaparan. Jadi langsung aja kita pun mulai mencari sesuatu yang bisa dimakan. wih ada ayam. Ayam. Domba. Oke. Tapi semua itu nggak bisa langsung kita makan. Kita harus membuat pisau terlebih dahulu untuk memotong bagian-bagian yang bisa dimakan. Wow, oke. Lalu kita coba bakar juga, sampai akhirnya kita mendapatkan makanan pertama kita. Oke. Cukup ambil gambar dan selesaikan penerjemahan. Oke. Di hari ketiga ini, aku bertahan sendirian. Karena Mas Delu harus kembali ke kota untuk selesaiin dulu kerjaannya. Emang kocak tuh anak ya. Main ninggalin kerjaan aja dah, belum waktunya liburan. Ya pokoknya di situ aku coba buat peralatan lagi untuk mengumpulkan bahan persediaan. Lalu aku juga mencoba mencari gua untuk mining. Oke. Besi pertamaku coy. Nice. Dan berlanjut menjelajahi lagi tempat ini sambil mengumpulkan persediaan makanan. Sampai akhirnya Loh. Tower.
Hello. What? Hello. Wah. Bang. Ya ampun bang, aku nggak punya pedang bang. Pisau aja lah. Aduh. Ya, aku menemukan sebuah menara zombie. Ya ampun, spawner ternyata. Tapi beruntungnya, aku bisa mendapatkan beberapa chest, ada blok tulang juga, dan gak lupa aku juga mencoba membuat beberapa peralatan besi. Hari selanjutnya, dari atas menara, aku melihat ada sebuah ravine. Langsung aja aku coba buat sebuah perisai, karena aku ingin mencoba menjelajahi ravine itu. Di bawah sana, aku berhasil mendapatkan beberapa ore, terutama ore besi. Bahkan ada diamond juga. Lah, ada diamond juga coy. Wah. Nice. Wah. Creeper. Diamondku nah. Parah. Dia udah keambil loh. Ih, penuh banget ya ampun bang. Please lah, woi. Wih. Wah. Oke. Berarti itu tuh pertanda ada balasan yang setimpal ya. Oke. Jangan mengeluh, pasti ada sesuatu yang lebih berharga di depan meskipun menyakitkan. Ini lama banget ya. Ya, di situ aku sekarat. Langsung aja aku coba bakar semua yang kubutuhkan untuk bertahan. Dan sebenarnya di situ ada indikator gizi dari apa yang kita makan. Kalau kita berhasil penuhin semuanya, kita bakal dapat darah tambahan. Tapi ya itu nanti aja lah ya. Karena saat ini kita masih hidup susah. Pokoknya dari besi tadi, aku bisa membuat full set armor dan peralatan yang baru. Oke. Setelah itu aku pun melanjutkan mining lagi ke area yang lebih dalam. Ya meskipun gua ini buntu sih. Wih. Jadi langsung aja aku pun mencoba kembali ke permukaan dan mulai melanjutkan kembali perjalanan. Sampai akhirnya aku menemukan bangunan baru lagi. Lah. Ada camp. Ya ampun, menara lagi dong. Hello, Pak. Tolong jangan todongkan senjata itu, Pak. Please. Ternyata bandit kali ya, bandit. Jadi palak bang, please. Aku cuma mau liburan di sini bang, please. Oke. Wah. Terima kasih para penjara. Bakar dulu. Oke. Oh ya ampun badai ya elah. Bang, ntar dulu bang. Ya ampun ini berisik banget gila. Bang, udah bang. Waduh, wah. No, tidur. Gak bisa. Ini kan thunderstorm boy. Ya ampun. Bentar dulu ini dagingku. Aduh, kesedot. Lagi masak. Bentar dulu. Gila, dekat banget. Wah. No. Bang Topan. Sana lah. Jadi sini boy. Ah, please lah. Ini menaranya jangan dulu hancur, please. Lari dulu kah? No. Udah gak bisa lari cuy. Udah gak bisa kabur. Bentar. Tutupin. Wah, dekat bro, dekat. Sampai terbang. Lihat. Wah. Loh. Semoga shelternya aman. Ini tempat ya. Wah, ya. Bentar. Ayo ketarik dah kayaknya. Bahaya. Mundur, gak bisa mundur. Please, kayu, please. Ya udah bisa mungkin ya. Berat. Oke. Menara. Untung nggak diem di menara ya. Gila. Oh, bang. Ini prajurit apa lagi? Kok banyak banget prajurit? Oke, terima kasih atas makanannya. Ya pokoknya aku ngungsi dulu di menara itu karena tornadonya nggak berhenti. Lalu pada saat aku gebukin penjaganya juga, aku malah dikasih peralatan baru dong. Oke. Wih. 8 attack cuy. Oke, lumayan. Ih, lebih bagus ini padahal bikin ini aja ya. Wih. Sekalian dapat shieldnya gila. Ya pokoknya penjaganya baik banget dah.
Bahkan gak jauh dari situ, aku menemukan sebuah bangunan lagi. Ya ampun bro, tornado udahan bang, ini hancur semua dunianya. Ah ya ampun dah. Village, wih gila village ya, kota ini cuy, kota medieval. Bentar ini, hal pertama kita harus nyari kos-kosan dulu coy. Oh ini kah? Oke, ini yang punyanya mana dah? Halo bang, ketarik tornado apa? Dan ya, akhirnya aku dapat tempat untuk istirahat yang lumayan nyaman. Sebagai orang baru, aku coba keliling-keliling village untuk menyapa penduduk yang ada di sana. Dan beruntungnya, orang-orang di sana baik banget loh. Aku dapat beberapa hay bale, bahkan beberapa chest bisa kuambil sepuasnya. Wah, seriously, wah, gila. Dan gak cuma itu aja, village ini juga lengkap banget loh. Ada sebuah pasar. Lihat ada pasar gini keren banget. Sumpah ini village terindah yang pernah aku datangin ya. Dan pasarnya ini tepat di bawah pohon gede. Wah, Pabrik kebatuan juga. tempat apa ini? Tempat batu-batuan, serius. Gila, lengkap banget. Bang, saya mau survei aja ya. Mau survei keadaan di village ini bang. Bang. Enggak bang, ini mau ngecek aja. Saya takutnya ada barang-barang yang terlarang gitu. Ya meskipun abang ini terlihat baik, tapi ya terima kasih bang ya. Tuh kan, ini terlarang bang. Ya ampun, jangan nyimpen-nyimpennya kayak gini bang. Penuh banget lagi, ya ampun, merosakan. Dan untuk kalian village ini, aku membutuhkan beberapa hari. Karena ini village gede banget loh. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah string untuk membuat tas. Aku pikir aku bisa langsung membuat tas dari kulit ini. Tapi ternyata enggak. Di situ kita harus buat dulu jemuran untuk jemur kulitnya ini. Nah, ya ampun, hujan lagi, hujan es bro. Ini gimana mau kering dah, elah. Dan sambil menunggu, aku coba keliling-keliling lagi. Sampai akhirnya aku menemukan penduduk yang agak berbeda. Wih, wih, bisa nyewa penjaga kah? Hello my friend, hello bro. Kebetulan banget aku lagi butuh bodyguard cuy. Bentar ya. Nih ada 50, mau nyewa 5 penjaga sekaligus juga bisa bro. Bang. Oke, that's a honorable pet you're known. Oke. Dan ya, akhirnya aku berhasil sewa penjaga yang bisa gantiin Mas Lu untuk sementara ya kan. Setelah itu aku kembali ke tempat sebelumnya untuk ambil api unggun. Karena kalau kalian belum tahu, di dunia ini kita nggak bisa bikin api unggun loh. Nah, oke. Ya pokoknya api unggun ini berguna banget jadi kompor portable yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi langsung aja aku coba kumpulin persediaan lagi. Cukup berharga lah ya. Lalu aku juga mencoba melatih penjagaku. Bang, mau kemana bang? Jangan. Aduh, malah diri. No, I'm sorry pak. Sampai akhirnya di village itu aku menemukan sebuah blacksmith juga. Wow, blacksmith kah? Di sana aku dapat beberapa besi yang bisa aku buat jadi armor untuk penjagaku. Oke. Setelah itu nggak jauh dari rumah, aku nemuin penjaga lagi dong. Bang turun bang. Kok munculnya tiba-tiba? Ya pokoknya di situ aku latih lagi mereka berdua. Maju. Untuk mana? Bingung. Dan bikin armornya juga. Ya, elah nggak cukup bro. Bang, I'm sorry bang, nggak cukup ya. Pakai ini bisa nggak? Bisa. Jangan. Pedangnya nih, pedang dan juga shieldnya, bentar shieldnya udah nggak apa-apa nih, ini buat panggul aja nih. Jangan lupa kita juga buat makanan. Ya ini masih sama-sama aja sih kayak Mas Delu ya. Mas Delu juga kan harus disiapin makanannya ya. Nah, oke. Hari selanjutnya aku kelupaan untuk gunting kulit-kulit ini. Tapi berhubung besinya nggak ada sisa sama sekali, jadi aku coba mainin beberapa besi terlebih dahulu untuk panen kulit yang bisa aku buat menjadi sebuah tas. Lalu aku juga mencoba membuat pisau dapur dan jemuran hewan untuk membuat makanan. Ya, ini bikin jadi lebih praktis sih. Aja. Widih, kenapa? Setelah itu, pada saat aku keliling lagi, aku membangun baru lagi dong. Ya, ini cuma rumah bapak-bapak tukang mancing sih. Tapi nggak jauh dari situ, aku nemuin sebuah portal dan ada sebuah bangunan aneh. Lah, caranya portal cuy. Ini kok gini sih bang?
Halo. Ini gimana ceritanya kerajaan di dalam air? Pak, oh baik. Jahat, serang. Oke. Bisa naik ya? Nah. Widih. Oke, ayo let's go bang. Dan ya, ternyata itu adalah sebuah keadaan. Di awal sih, kita nggak ada pencarian di tempat ini. Jadi di situ, aku ambil persediaan aja. Dan by the way, ini bendera aku cuma sisa 1 ya. Karena yang satunya nggak kemana dah. Apalagi dia ini nggak bisa repot. Jadi kalau dia terperangkap, dia harus jalan sendiri. Pokoknya di situ aku fokus 10 hidup kayu lah ya. Karena kalau sampai di village, aku langsung menggantinya. Ada lagi. Ya pokoknya di village itu aku udah belajar banyak lah ya. Jadi selanjutnya aku pengen mulai hidup sendiri. Aku coba buat gerobak terlebih dahulu untuk membawa barang-barang. Boom. Widih, oke. Salah ya? Ya ampun. Tuh ngangkut orang doang cuy. Salah, bukan yang ini. Bisa 1 ya? Kamu bisa naik gak sih? Turun. Malah di bawah ininya dong. Iya, apalagi kamu malah naik. Bodo amat dah. Kart pembawa barang ya. Ya, malam itu aku bereskan semua barang-barang yang ada di rumah kos. Karena di hari ke-21 ini, aku berencana mencari tempat untuk membuat rumah. Let's go. Udahlah, api unggunnya hancurin aja deh. Capek aku lari-lari. Bisa nggak sih? Tuh, ya udah. Jadi gini cuy, naik dulu, lalu. Nah. Wih, bisa kan? Wih. Oke, let's go. Nah, oke, akhirnya nemu ini tempat bagus ya. Persediaan kayu ada. Oke, kira sekitaran sini kita istirahat dulu cuy ya. Sampai akhirnya aku dapat tempat yang bagus untuk membuat rumah.